Karya Nikolai Gogol, sutradara Ilham Purnama. Selamat menyaksikan. Ini suatu kemestian. Pikir punya pikir, aku telah sampai pada satu keputusan. Ya, kau betul bahwa seseorang mesti kawin. Orang tak bisa terus memujang seperti ini. Bosan. Ya, aku memang kelewatan. Aku biarkan waktu menyelonong begitu saja. Pembicaraan pertama sudah lama banget dilakukan, dan Mak Comblang telah datang 3 bulan yang lewat. Iya, kau betul. Aku mesti malu sama aku punya diri. Arta! Nggih, Doro. Di mana Mak Comblang, Arta? Punya El ya, Doro. Hanya Elia, tentu. Apa pagi ini dia tidak datang? Tidak, Tuan. Kau sudah pergi ke tukang jahit? Sudah, Tuan. Dia sudah bikin aku punya hias? Sudah, Tuan. Hampir resek? Ya, Tuan, dia sedang kerjakan Tuan penerbang kancing. Aku kira dia pasti bertanya, Tuan Ahmad mau kawin toh? Tidak, Tuan. Lantas apa yang dikatakannya? Tidak apa-apa, Tuan. Masa? Yasku itu bukan satu-satunya hias yang ia kerjakan, bukan?
melihat semua itu? Ya Tuan, bergantungan di mana-mana dalam dia punya kamar. Kualitasnya jelek. Maksud Tuan? Yasku itu yang paling bagus. Yang lain yang kurang bagus kualitasnya. Oh tentu, yes Tuan yang paling bagus. Yasku itu yang paling bagus. Itu sebabnya itu tukang jahit tanya sama kau, mengapa kau punya tuan suruh bikin jas baru dari bahan yang begitu tinggi kualitasnya? Kan begitu? Tidak Tuan. Wah, Dia tidak bilang begitu. dia tidak bilang begitu. Tidak Tuan. Kau tidak bilang bahwa aku seorang upkenar yang tinggi pangkatnya. Oh iya Tuan. Seorang oksiter. Iya Tuan. Dia tenang. Iya Tuan. Jadi dia tenang. Apa katanya? Dia bilang kasih tahu sama Tuan Ahmad bahwa aku akan bikin gembira. Terima kasih Tata. Kau boleh pergi. Gitu. Aku senang. Itu tukang jahit mau bikin gembira aku punya hati. Iya memang. Buat bikin necis, menjaga tata krama, hias hitam, tak ada bandingannya. Orang lain justru lebih suka yang berwarna-warni. Ya tetapi, orang macam apa mereka? Orang tak punya kedudukan, pegawai negeri tingkat rendah, borjuis kecil. Dan satu lagi, wong cilik. Seorang absenar meski tahu harga diri, memperhatikan adat dan aturan, dan aku seibarat seorang kolonel dalam ketentaraan. Iya, aku itu punya derajat yang sama seperti seorang kolonel. Cuman aku tidak memakai bintang, epaulette dan ombyong saja di pundak. Karta, Gitu. sini. Ada apa toh Tuan? Karta, kau sudah beli sendiri sepatu? Sudah Di Tuan. mana? Di toko desun yang seperti itu kata? Iya Tuan. Bagus. Bagus sekali Pak Tuan. Kau sudah coba pada aku punya sepatu? Sudah Tuan. Bagaimana? Mengkilap? Sangat mengkilap sekali. Aku senang waktu kau terima itu tukang semir. Apa pelayan itu bertanya? Mengapa kau punya tuan perlu itu semir? Tidak. Boleh pergi. Baiklah, sepatu tidak begitu penting. Tapi kalau sepatu kurang bagus bikinannya, kurang disemir baik-baik, apa kita akan diperlakukan dengan layak di mata masyarakat? Tentu tidak. Sepatu itu penting. Dan satu lagi, aku paling benci sama yang namanya kerut. Tata, Gitu. sini cepat. Ada apa toh? Sudah kau bilang kepada tukang semir itu bahwa sepatuku jangan sampai berkerut? Sudah Tuan. Apa dia bilang? Dia bilang Tuan tidak perlu khawatir. Boleh pergi. Gitu. Hal-hal kecil, sopan santun, bertanggung jawab, kerjakan ini, kerjakan itu, dan jangan lupa yang lain. Kawin amat sayang, mudah diucapkan, susah dilaksanakan. Karta, Gitu. Karta, aku mau bilang. Dianya ada di sini. Siapa? Nyonya Elnya Doro. Tunggu apa lagi? Suruh dia masuk. Oke. Kawin itu amat sayang. Iya. Monggo Mas. Bisa digambarkan seperti proses yang berat. Sebentar toh. Monggo. Apa kabarnya, Elia? Baik, Silakan duduk. terima kasih. Dan ceritakan siapa toh namanya? Maulani. Namanya toh? Ambarita, Tuan. Ambarita. Ya. Perawan tua kira 40-an barangkali. Loh. Jangan terburu-buru. Kalau kau sudah kawin sama dia, sepanjang cinta Tuhan akan bertambah. Tuhan seharusnya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Murah karena Ia telah memberikan permata yang begitu elok bagi Tuhan. Bagaimana perihal mas kawin? Belum jelas bagiku. Bagaimana kalau kita bicarakan sekarang juga? Mas kawin toh? Ya. Satu rumah di Jalan Bantul. Tahu banyak seperti pelican mas. Dan penyewa-penyewanya
bulan dan bintang, Rose dan Melati. Saya kehabisan kata Tuhan. Kalau Tuhan tidak berterima kasih sedalam-dalamnya dari hati sanubari yang setulus-tulusnya padaku, jangan panggil aku banyak R. Oh, jadi dia bukan seorang putri? Tuhan, ayahnya seorang pedagang. Apa salahnya? Seorang jenderal pun pasti bangga atau memilikinya. Dia tak bakal nikah sama pedagang. Dia bilang seperti ini kataku. Aku tak suka diperintah sama kementerian luar. Aku tak peduli tampang yang berkawan. Yang terpenting bagiku, ia mesti seorang priai. Tuhan mesti dengar keresekainya jika ia berjalan. Ia benar-benar seorang putri. Cuman susahnya, Nyonya adalah seorang penipu besar, Nyonya Alia. Saya ini kelewat tua untuk menipu. Lagi pula, saya ini benci penipu-penipu. Nyonya tentu mengerti. Aku ini seorang obsiter. Maka dari itu saya minta. Tentu saya mengerti. Sudah ada opsi lain. Dia tolak. Gadis itu tak suka padanya. Setiap kali ia buka mulut, tiupan anginnya keluar. Ya, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Nyonya, apa Nyonya tidak punya calon yang lain? Calon yang lain. Apa saya dengan gadis itu? Yang benar-benar terbaik, yang bisa Nyonya dapat. Yang paling baik dari yang terbaik, yang terpilih dari yang tersaring. Tuhan mesti jelajahi seluruh dunia. Tuhan tak pernah jumpa tandingan itu. Kalau begitu, aku mesti pikir-pikir dulu. Datanglah besok lusa. Kita bicarakan nanti. Saya berbaring di depan itu dan Nyonya bercerita. Ya Tuhan, sudah 3 bulan begini-begini saja. Kapan selesainya? Tuhan cuma mondar mandir sebari berguling. Hancur. Apa Nyonya pikir perkawinan itu sama seperti memakai sepatu lalu jalan-jalan? Ya tentu tidak, Nyonya. Orang mesti memikirkannya dengan masak-masak dan mempertimbangkannya dalam-dalam. Panggil Karta sekarang juga dan suruh kenakan pakaian Tuhan dan pergilah ke rumah Nona. Barita selagi masih pagi. Saat ini juga. Tapi cuaca begitu buruk, Nyonya. Kalau aku keluar, aku pasti akan kehujanan. Terserah sama Tuhan. Tuhan punya rambut. Sudah mulai memutih. Kedudukan Tuhan sebagai obsiter tak bakal lagi menolong. Kalau begini saya lebih mudah carikan calon yang lebih baik. Tuhan bakal gigit jari nanti. Kesempatan begini tak bakal datang 2 kali. Apa maksudnya Nyonya mengatakan rambutku itu sudah memutih? Aku tak tahu, aku sudah ubanan. Tentu Tuhan sudah ubanan. Kapan Tuhan lahir? Dan Tuhan masih menanyakan, apakah masih ada orang lain? Baik kalau begitu, biar saya contohkan. Mayor infanteri, kepala dan baunya lebih ke karton dibanding Tuhan. Dan dia juga punya suara seperti trombon. Oh, Nyonya pasti bohong. Apa yang membuat Nyonya berpikir bahwa rambutku itu sudah ubanan? Karta, cermin. Tidak, biar saya ambil sendiri. Ya Tuhan, ini lebih jahat ketimbang cacar. Ahmad! Ahmad! Di mana Ahmad? Ahmad! Ahmad! Hei! Apa kerjamu di sini? Siapa suruh kau carikan bini buat aku? Perkawinan dibuat di surga. Apa kabar kalian? Sudah. Perkawinan itu neraka, Nyonya. Pokoknya aku bisa hidup sonder kawin. Munafik, kau sendiri minta dicarikan bini lo. Enggak anak, tapi apa kerjamu di sini? Angkat yang mendaki. Licik dia. Dia tidak bilang apa-apa padaku. Aduh, banyak kali. Gila kau, bikin kaget. Main-main. Bikin kaget. Jancok, lihat kacaku jadi retak. Aku mesti memaki kau, Karim. Cermin ini mahal, impor dari Inggris. Jangan aku ganti dengan yang lain. Kaca
Kira-kira apa yang akan bikin kau ganti? Wajahku akan menjadi 10 tahun lebih tua dalam kacamu itu. Wajahku akan menjadi peot-peot. Jangan begitu sobat. Mestinya aku yang memaki kau. Kau menginginkan suatu dariku. Apa umpamanya? Kau lagi memikirkan kawin. Tidak. Wah, aku punya bukti. Mana? Serahkan padaku, Man. Nyonya, katakan padaku, siapa namanya dan bagaimana rupanya? Siapa ini? Ningrat, Gagak, pegawai negeri, siapa namanya? Namanya tuh Ambarita. Ambarita Ruwita. Ambarita Ruwanti. Oh, Ambarita Ruwati. Iya, aku kenal dia. Dia tinggal di Jalan Bantap. Bukan, yang tinggal di Jalan Batu. Betul, Jalan Batu, rumah batu. Bukan, rumah kayu di sebelah sini kedai kopi. Kedai kopi. Masuk Jalan Batu, lewat penjagaan polisi, dan rumahmu persis di depan. Maksud saya, rumah itu persis di depan. Tapi jangan masuk. Itu rumah pacar seorang anggota Polsek. Dan di sini rumah kayu. Ini adalah rumah Nona Ambarita. Oh iya, bagus. Bagus, Nyonya Koyati. Sekarang serahkan semuanya padaku. Nyonya tadi pelukan lagi. Apa kau pikir kau bisa urus perkawinan ini sendiri? Tentu saja, aku nasihatkan agar dia tak ikut campur. Ini bukan pekerjaan nak, ini pekerjaan. Pergi kan aku. Kau berlebih di sini. Hah? Dasar provokasi. Kalau tahu aku bakal tutup mulut. Ahmad, jangan buang-buang waktu lagi. Ayo kita pergi. Tapi Rin, aku belum tahu betul. Kau tak boleh malu-malu. Kenapa tidak boleh? Sudah tutup mulutmu sebelum kau tahu kau sudah dikawinkan. Bagaimana? Berapa saja kita langsung menuju rumah itu. Saat ini juga. Jangan main mundur-mundur, nanti kebetul. Tapi Hidup kamu jangan apa baik ya buat umat. Lihat kamarmu ini, Man. Lihat apa yang kita lihat. Sepatu berlumpur, meja penuh abu tembakau, dipanai dengan seorang laki-laki. Aku sanksi, Man. Rin, memang ada sedikit berantakan. Nah, kau setuju denganku bukan? Sekarang pikir bagaimana semuanya akan berubah sama sekali. Kapan kau kawin? Bahkan kau tak akan kenal tempat ini. Bahkan kau tak akan kenal dirimu sendiri. Dipan yang baru, buaya yang empuk, anjing kecil yang bagus meringkuk di depan. Keranjang istrimu di sini, di sana, di mana-mana. Coba bayangkan, Mat, kau berbaring di depan dengan istrimu di atas itu. Dia letakkan tangannya yang mungil ke dalam tanganmu dan dia. Wah, tangan perempuan kecil, mungil, halus, kuning bagaikan gading. Nah, kalau begitu, beres ya, Mat? Kita tinggal pikirkan detail-detailnya. Jangan pusing-pusing. Aku akan urus hidangan perkawinan. Aku hargai kegembiraanmu itu, Rin. Tapi aku belum tentu akan Ini kawin. Bapak saja tentukan sekarang, tentukan. Aku belum lagi memikirkannya. Nah, sudah kau sendiri yang bilang akan kawin. Maksudku tak lain dari perkawinan itu tidak sejelek yang digambarkan orang. Ya ampun, kenapa sih Muhammad? Kau tak setuju perkawinan sebagai institusi? Aku setuju sebagai institusi. Lalu apa masalah Muhammad? Apa keberatanmu? Ada masalah apa-apa? Cuma perkawinan pasangan. Tapi semua orang kawin, Mat. Ada bagiku. Apa? Aku itu seorang bujangan, belum pernah kawin. Jadi perkawinan itu barang baru bagiku. Kau mestinya malu pada dirimu sendiri. Kalau kau lihat dirimu, kita mesti berbicara dari hati ke hati antara seorang ayah dan seorang anak. Pandang dirimu, aku mau kau memandang dirimu setelah kau memandangku. Lihat dalam kacamata, lihat apa yang kau lihat. Aku lihat. Nah, akan kukatakan, Mat, kau lihat orang itu. Iya, orang itu. Tapi itulah mengapa sebabnya aku di sini buat mengatakan kepadamu, kau tak perlu berkecil hati. Berbuatlah dan berkembanglah, Mat. Ingat bahwa pada masanya akan datang Ahmad baru. 1, 2, 3, setengah lusin, dan semua itu mirip seperti kau, seperti pinang di belas lapis. Nah, sekarang masalahmu sudah dipecahkan, bukan? Sekarang ini apa yang ada, Mat? Kau seorang offsetter, seorang aktenar, tapi apa di hari kemudian kelak? Banyak offsetter, banyak aktenar, dari celana pendekmu cuma bakal berkembang
maaf sih bilang manusia cukup buat bukti bodemen dan sejarah bakal bersambung. Mat, perhatikan setan-setan kecil itu, Mat. Perhatikan setan-setan kecil itu. Mereka akan menarik-narik kumismu dan apa yang kau akan lakukan pada telur mereka? Aku akan... Iya, kau akan membangun kecil seperti anjing. Oh, karunia Tuhan. Setan-setan kecil itu tentu akan membuat ribut. Mereka akan memecahkan segala sesuatu, mencampur baurkan surat-surat. Mungkin barangkali, tapi setan-setan kecil itu, Mat, mirip seperti engkau. Mirip seperti aku. Tak bisa aku bayangkan. Setan-setan kecil itu mirip seperti aku. Sungguh lucu. Tak ada yang mau berkata dari itu kan. Ayo kita pergi. Baik. Ayo, Mat. Aku mesti tunggu sebentar, kawan. Aku mesti memasuki becaku yang baru. Peristiwa mengharuskannya cepat-cepat. Ribet sekali aman ini. Ada nggak kawin saja. Kacanya benar-benar retak. Harta celana dalam. Cepat, Amat. Bentar. Harta celana dalam. Ini kayak kilo. Kacanya retak. Sama seperti hatiku. Kasihan Amat. Mat! Bentar. Lama sekali. Ini kemeja sudah disetrika atau belum? Wes, bro. Kata cepat! Bentar kok, Tuan. Lama. Mak comblang. Pasti sudah banyak menunggu di sana orang-orang. Mat, cepat. Ini keretamu berdiri. Kurang keras. Karta mesti bilang sama tukang minato itu bahwa aku hanya memberikannya satu kesempatan lagi. Kesabaranku hampir habis. Dia pasti sudah punya pacar. Dia bukannya menggaji pakaianku, tapi malah main-main sama pacarnya. Sungguh kelewat malas dia. Biarkan saja dia. Ayo kita pergi. Sebentar, aku punya jas. Ya ampun! Ahmad, kau tinggal pergi, Ahmad. Kau usah kau pakai jas, pakai apa? Ahmad! Ali, tunggu sebentar. Duh, ini sleting macet tuh. Ahmad, kau mau kawin? Aku juga mau, Mat. 2 kali. Tampan sekali. Tim, Ayo, Mat. aku ada usul. Kau sajalah yang pergi seorang diri. Apa? Aku pergi sendiri, Mat. Kau gila? Siapa di antara kita yang mau kawin? Kau atau aku? Kau benar. Aku tak menyangka. Apa? Tapi aku kurang semangat. Kenapa? Bagaimana kalau kita pergi besok saja? Besok! Benyek! Lihat, Mat. Sudah berpakaian, sudah rapi. Udah kurang semangat. Mat, aku benci mengatakannya. Tapi kau mirip seekor babi. Mungkin. Tapi apa yang dapat kulakukan, Tolim? Biarkan aku sendiri. Kesimpulanku, kau orang gila. Kau orang sinting yang pernah di lobster. Lantas apa gunanya? Aku menghabiskan waktu buat kau karena aku ada perhatiannya sama kau. Ya walaupun kau gak ada perhatiannya sama aku. Mat, kalau kita tak buru-buru, orang lain bakal nyerobot itu gadis. Tapi mengapa? Aku benci bujangan, Mat. Aku tak bakal sedih kalau dunia ini tak ada bujangan. Kalau kau lihat dirimu, kau gila, kau sinting, enak. Keterlaluan, kawan. Tak kau lihat nelayanku ada di sini. Ada sedikit omongan. Tak ada orang yang sunat aku dalam omonganku, Mat. Tapi kau yang memasakku berteriak, gila. Kau sudah putuskan, Mat. Kau calon mempelai yang baik, mendengarkan suara akal, lalu tiba-tiba saja menjadi gila pas di depanku, Mat. Kau, kakek-kakek tua bangka, sudah tua tak mau kawin, edan. Kau berangkat? Tentu. Apa
mau berangkat kan? Apa tentu? Kakak, topi tuanmu. Cepat. Sebentar kok. Ya. Terima kasih kakak. Sami-sami Doro. Ayo pergi. Apalagi? Aku belum memakai sepatu. Apa kayak di jalan saja? Astaga. Ahmad. Yuk, ayo. Seindah mawar, semurni melati di kau cemerlang wanita. Semerbak wangi, sejinak merpati, jikalau senandungkan di cinta.
aku itu. Mereka bakal datang hari ini juga. Makanya aku lari-lari ke sini untuk memberitahu. Hari ini nyanyi aku tahu. Biasa saja. Mereka pandang kau dan kau pandang mereka. Kalau tak ada kecocokan, masing-masing boleh undur diri bercerai. Itulah kehidupan. Sudah terang satu orang jalan yang kau kumpulkan itu. Aku yakin. Enam orang makhluk kuat dalam keadaan yang sangat lemah. Ya Robi. Ini tak perlu menakutkan kau sayang. Bukankah lebih baik memilih-milih dulu dalam hal yang bersifat dagang kau? Mereka orang baik-baik kan? Mereka semua terhormat. Belum pernah melihat bangsawan, tampan, rupawan seperti mereka. Seperti apa yang ceritakan? Tuan Tigor misalnya, ia pernah menjadi matros, pria gagah. Ia bilang pada seperti aku inginkan istri yang montok. Aku tak suka istri seperti kerangka jalan. Kalau kau inginkan bangsawan yang sebenarnya, ambil saja Raden Tatang. Dia baik, dia besar. Dia pernah meledek padaku seperti ini. Dengar aku, kau mesti jujur. Apapun judulnya dan berapapun uang kontannya. Aku pun membuat. Ia pun mulai dekat. Kau bohong, kau. Kau apanya? Sebaiknya tak aku katakan kata-katanya kelewat kotor. Ingin kusampaikan, ia orang yang amat penting. Coba siapa lagi calonmu? Tuan Arjuna dengan bibir mungil seperti marmer. Ia bilang padaku seperti ini. Aku inginkan istri yang tidak juga cantik, tapi berpendidikan. Aku inginkan istri yang bisa bicara bahasa Inggris. Sungguh orang berkebudayaan kan? Ingin ku tambahkan, tangannya besar seperti hal gadis, dan dia juga orang jangkung. Jangkung. Orang jangkung ya? Tidak, aku tak suka orang jangkung. Kalau begitu, ambil saja Raden Tatang. Dia juga baik. Berapa umurnya? 50. Mungkin kurang. Siapa nama ayahnya? Serabi. Siapa? Serabi itu nama ayahnya. Namanya sendiri Raden Tatang bin Serabi. Nyonya Tatang bin Serabi. Memang nama bangsa kita sering bikin ketawa. Nyonya Tatang bisa 1 menit berserabi. Kalau begitu, ambil saja Tuan Tigor. Dia juga baik. Bagaimana rambutnya? Bagus. Seperti itulah, ia tak punya apa-apa. Satu tongkat pun ia tak punya. Kamarnya pun seperti bayi baru lahir yang ia cuma punya bale-bale reyok. Gak siapa lagi calonmu? Ada Tuan Marto, sedikit groyok tapi tahu sobat santun. Nyonya para kiai. Tentu mereka minum seperti itu. Mereka minum sesekali. Lagi pula mereka itu halus seperti sutra. Tidak, Nyonya. Aku tak mau jadi istri pemabuk. Terserah padamu Nona. Kalau yang satu tak cocok, ambillah yang saja. Lagi pula kan minum sesekali bukan berarti mabuk tiap kali itu. Coba siapa lagi, Nyonya? Ya. Ada. Tak. Ingin kutambahkan, dia agak Apa, Nyonya? sudah. Ambillah yang lain saja. Laki siapa yang satu orang ini? Katanya ada 6, baru ada 5. Begitu Rafus. 5 sudah kebanyakan untukmu. Jadi ambillah yang lain saja. Enggak, saya pilihlah pedagang gadun. Kau belum lihat bukan kalau dia pakai kacamata? Belum lagi bertemu tuan dia kan. Ada apa kau di sini kawan? Dan pedagang baju itu menjawab. Ya Tuhan, maaf Tuhan. Dan belum lagi mereka tambahkan, buka kamu punya topeng medai. Dan tuan itu bilang aku akan ambil setelan baru dari gadun. Lalu badun menjawab, tidak sekarang tuan-tuan yang terhormat. Dan tuan-tuan itu pergi terpaksa dengan telanjang. Dan tuan-tuan itu akan pukuli mereka sama tongkat mereka. Dan pedagang itu akan ngadu sama polisi. Dan tuan-tuan itu akan adukan sama bupati. Dan pedagang
Jadi, aku mesti tunggu. Aku meninggalkan kantor cuma buat beberapa menit. Dan sekarang, aku mesti tunggu. Aduh, bagaimana kalau Kanjeng Tuan itu bertanya? Di mana itu si Serabi? Dan mereka akan menjawab, baru saja keluar untuk beberapa menit dengan pengharapan kawin. Aduh, tentu saja Kanjeng Tuan bukan marah sekali padaku. Lebih baik baca lagi keterangannya. Rumah kayu, lantai ubin, atap seng, bocor di sebuah tempat di atas tempat tidur. Bocor tempat tidur. Wah, masih bisa ditambah toh. Dokar 2 buah, yang satu rodanya cuma sebelah. Cuma sebelah. Wah, masih bisa ditambah. Kebaya solusin sutra, 2 lusin katun. 2 baju mandi. Mengapa mesti 2? 1 saja kan sudah cukup. Lantas, yang satu lagi buat siapa toh? Meja, kursi. Si nenek bilang baru, nyatanya cuma barang lokan. Aku mesti hati-hati. Jangan-jangan kalau sudah kawin nanti, hartanya cuma ranjang reok. Iya, tunggu sebentar. Silakan Tuan menunggu di sini, monggo. Selamat siang, Tuan. Selamat siang. Apa benar saya mendapat kehormatan untuk diterima sama ayah Nona? Saya bukan ayah siapa-siapa. Saya ini masih bujangan. Oh, saya sudah membuat kekeliruan. Sudikah Tuan memaafkan saya? Aku tak percaya pada dia serumit pun. Menilik dari mukanya yang pucat itu, ia juga pasti memiliki tujuan yang sama. Tuan, ada urusan dagang sama Nyonya Rumah. Urusan dagang? Tidak, kebetulan saya lewat. Saya pikir apa salahnya mampir barang sebentar. Dia pikir aku percaya sama dia. Kelihatan betul dari kampanye itu. Ia juga pasti mau melamar. Aduh, Sese, tunggu sebentar toh. Silakan Tuan menunggu di sini, monggo. Neng. Bersihkan bajuku, Neng. Bukan baik, aku jalan. Ya, kalau bisa. Sekarang dengan Neng. Coba tengok apa ada laba-labanya. Ya, terima kasih, Neng. Baju lawan tahan panas dan hujan dibayar di Hongkong tahun 1924. Itu waktu kapal saya lewat sana. Itu waktu matras kelas 2.
naik pangkat matros kelas 1 tahun 1925 dan diasuh tahun 1927. Karena mogok bagi di sementara saya pakai tes menerus, nampak channel baru. Hei, yang bawa itu bukan bajuku, tetapi itu sampah dekat alamat. Ya, terima kasih nih gadis. Yang sungguh manis. Kapan kita melancong? Tuan bilang Hongkong, seperti apa Hongkong itu? 1 minggu aku di sana. Pemandangan luar biasa. Lampu, gadis-gadis, di mana-mana gadis. Mereka tak begitu terpelajar, bukan? Pendidikan mereka tinggi-tinggi. Nah, seperti gadis-gadis di sini, seibarat putih-putih istana. Saya jalan-jalan dengan saya punya uniform putih, besi, baru setrika, sepatu mengkilat. Saya lihat ke kiri, ke kanan, apa yang saya lihat? Rose, Melati, Kemuni, dan Kenanga. Yang Anda maksud gadis-gadis. Mereka berpakaian sopan. Segala rasa keindahan mereka curahkan sama mereka punya pakaian masih teringat di mata saya. Menggelang-gelang, anti, kalung, dan gaun yang sobek-sobek sini. Ayam pangat sungguh. Sungguh menakjubkan. Tetapi apa mereka bisa bicara bahasa Inggris? 1 minggu aku di sana, tak sepatah pun bahasa Melayu yang saya dengar. Cuma Inggris. 1 minggu aku di sana, tak sepatah pun bahasa Melayu saya dengar. Tidak, ambil saja peta di paling bodoh, berikan mereka nanti sedikit, lalu bilang sama mereka bahasa Melayu yang paling gampang. Saling pernyataan disebut menjadi seperti ini. Lalu mereka akan menjawab dengan bahasa mereka yang selembut-lembut seperti ini. Lebih orang memang penting tetap. Aku senang dengan tuan-tuan. Dengan siapapun punya kehormatan. Ngomong-ngomong. Igor, Onslagan matros kelas 1. Sangat tuan. Saya ini pegawai tinggi. Serabi. Tidak, terima kasih. Saya sudah makan dengan gara-gara lagi lupa. Nama saya Raden Takang Serabi. Maaf saya makan. Saya agak sedikit torek, terus mesti mengerti. Memang udah kelewat kali saya punya bapak. Nama memang sedikit torek. Kapal saya ada yang bernama Sabar, ada juga yang bernama Sabar. Soalnya kapalnya bernama Rabat, dan Mas Julisnya juga bernama Rabat. Apa yang kapal itu saya minta dia? Malah Serabi. Selamat siang Nyonya. Selamat pagi Nyonya Elia. Horas Neng. Pagi. Tuan kami udah banci. Benar, aku bicarakan sebentar. Astaga, banyak sekali. Mereka itu pelanggan semua. Bagaimana kau dapat orang-orang macam begitu? Priai akan tandai priai jika mereka bertemu toh. Mereka semua itu tak perlu diundang. Jangan menepuk air di dulang. Tak semua menara yang punya uang bisa punya. Tapi banyak kantong besar yang berlubang. Gimana putri itu? Oh, itu kamar tidur. Jangan masuk. Ia belum selesai berpakaian. Oh, belum selesai. Berpakaian. Akan catat keterangan ini. Apa saya boleh ikut? Ini yang baik itu. Itu tak terlalu sopan, tetapi Aku tidak mau mengatakan perempuan atau guling adanya.
Ya. Sebenarnya saya baca koran pagi tadi. Di sana terdapat Nona akan menekan penjualan kontrak papan-papan. Lantaran saya offset dari Go, makanya saya datang kemari untuk meminta keterangan yang lebih jauh. Saya rasa ada kekeliruan. Tapi tak apalah, saya senang menerima tuan dan tuan. Tuan bernama? Perkenalkan, nama saya Raden Tata Serabi. Serabi. Silakan duduk tuan Serabi. Dan tuan. Saya membaca di surat kabar, tetapi saya lupa apa. Tapi saya pikir tak apa. Cuaca begitu bagus hari ini. Matahari bersinar seperti emas, burung-burung berkicau. Nama tuan? Tigor, pelaut pensiunan. Bicara jujur, di kapal juga ada yang bernama Tigor. Tetapi tanya satu keluarganya dengan saya. Luka sedikit ke lututnya. Peluru menembus seperti jauh. Saya merasa tidak nyaman dengan dia, Nona. Saya merasa akan kena tenang lututnya. Silakan duduk tuan Tigor. Dan tuan, apa yang membawa tuan kemari? Cuma karena bertetangga nyonya saya. Oh, tuan tinggal di keluarga Amri di seberang jalan toh? No, nyonya no. Oh, tuan tinggal di... Saya tinggal di Jalan Botaks. Tetapi saya tetangga nyonya juga dalam semangat. Arjuna nyonya. Arjuna, sudah lama tinggal di Jalan Botak. Jalan Botaks. Botak. Ya, sudah lama juga. Oh, silakan duduk tuan Arjuna. Dan tuan, Nyonya tentu sudah kenal saya dan orang Mbak juga. saya rasa saya tidak. Masa? Coba Nona tengok ke lubuk ingatan yang sedalam-dalamnya. Nona pernah jumpa dengan saya. Sungguh, mungkin di tempat Mansur. Betul, di rumah keluarga Mansur. Tuan sudah dengar bagaimana Mansur mengalami bencana? Oh ya, ingat. Dia kawin lagi. Bukan tuan, kakinya patah tuan. Pecah berganda. Malam-malam dia pulang di tengah jalan terjadi kecelakaan. Jebret. Saya ingat. Apa dia kakinya patah atau kawin lagi? Nama tuan? Hari saya masih panggil sama Nyonya. Dan lagi saya banyak dengar hadiahnya dari istri saya. Saya kesini ingin memperkenalkan teman saya. Mak, malu. Ayo. Seorang obsiter. Apa? Nama yang selalu disebut kalau orang meninggal nama Dimente. Maaf, siapa tadi? Apa? Dia kepala bagian tuan. Tentunya sabar bagian. Tentu ada kepalanya. Bersinar. Kami pun jalan-jalan. Kemudian nampak seperti mau hujan. Kami pun melihat udara. Dan hujan. Kami pun tergesa-gesa masuk ke rumah. Tapi tak mengapa kalau kita tidak mau pergi dalam cuaca seperti itu. Kalau tidak, awan mungkin sangat berlainan. Tapi bagi orang-orang yang mempunyai seperti kita ini tentu sangat menyedihkan. Saya setuju. Saya juga. Sungguh suatu siksaan. Kita harap kita mati saja. Semoga Tuhan menjauhkan kita dari nasib seperti itu. Nona Ambar. Saya tidak terbiasa untuk terburu-buru. Pria macam manakah yang menarik perhatian Nona? Seorang aktor dari departemen. Apa yang Nona inginkan sebagai suami? Apa Nona tidak menginginkan seseorang yang telah mengarungi tuh ini samudra? Tidak. Yang paling baik ialah dia yang memiliki keberanian untuk meninggalkan segala seorang diri. Maaf, saya Nona Ambar, tetapi perkenankanlah saya dengan hormat memuji macam pria, biarpun ia pernah
bergerak dengan bebas dalam masyarakat sobat. Kenapa? Bagaimana bicara? Iya atau tidak? Ambar saya bicara. Spesial sama saya kan. Kepada saya. Ambar saya bicara. Sungguh aku tak bisa, aku pergi saja. Bikin apa yang mereka bikin? Aku tidak bisa bikin apa yang mereka bikin. Bagus. Mereka pergi. Apa yang harus kita perbuat? Mungkin ada yang belum beres. Apa yang kurang beres? Semua beres. Kenapa dia pergi? Mungkin lalu dia masuk untuk menyembunyikan malunya dan dia bilang padaku, apakah Tuhan ingin kembali sore nanti? Sore nanti tak lain daripada mengundur-undur. Aku tak suka melawan. Hari ini tidak bisa. Kalau tidak bisa saja, kami harus pikir-pikir. Apa yang harus dipikir? Saya banyak sekali urusan. Tak guna buat banyak waktu. Sepertinya ia pukuli saya. Begitu rupa sampai saya bisa bicara Inggris dalam tempo pendek. Tapi dia kejam. Dia tak pernah pukuli saya. Nah, beres. Gua tak bisa, dia pun tak perlu bisa. No, dia perempuan yang tidak bisa bicara Inggris, bukanlah perempuan. Hei! Inggris, Prancis, siapa peduli? Buatku, atur rumah dari luar dan dalam. Begitu beres, baru bicara. Sore ini kan kuselesaikan semua urusan ini. Apa yang harus kau khawatirkan dari orang-orang semacam ini? Perempuan terpercaya punya cara yang lebih indah. Aku mau jalan-jalan sambil nunggu sapi, Pak. Di mana kau tinggal? Tinggal ia di Jalan Botax. Tidak sejalan dengan saya, tapi orang kita jalan bersama. Pelan-pelan. Dim, kita mau apa lagi? Gue sebentar tunggu. Apa kau pikir dia cukup manis? Tidak. Dia agak sempat. Masa? Tadi kau bilang dia manis sekali. Tidak. Hidungnya kelewat besar dan dia tidak bisa bicara Inggris. Ampun, buat apa dia bisa bicara bahasa Inggris? Dia itu perempuan. Apa? Perempuan yang tidak bisa bicara Inggris. Dia bukan perempuan namanya, Rim. Mat, sebelum kau kasih komentar, mereka bilang dia cantik sekali. Barangkali ya mulanya dia mempesonaku. Tapi setelah mereka bilang bahwa hidungnya kelewat besar, aku jadi insya. Mat, tak sadarkah kau, Mat? Bahwa mereka berkata begitu untuk menyingkirkan kau. Aku pun akan berbuat begitu. Ini namanya perang dingin, perang urat saraf. Kenyataannya, Mat. Sini, sini, ikut. Kenyataannya, Mat. Lihat, sangat berlainan, kan? Coba kau perhatikan, perhatikan matanya, Mat. Begitu hidup dan bicara, Mat. Dan hidungnya, lihat hidungnya halus, lebih halus daripada sutra. Coba kau perhatikannya benar. Kira memang benar ini. Dia memang begitu manis. Mat. Sekarang aku ada pikiran. Bagaimana kalau kita temui dia sekali lagi dan bikin beres kalian? Apa? Tidak, aku tidak bisa. Ya ampun, kenapa? Aku begitu berani. Yang melamar banyak, biarlah dia pilih sendiri. Yang melamar banyak, berangkajul itu aku akan urus. Kamu bagaimana? Gampang saja. Serahkan semuanya padaku, Mat. Baiklah. Ayo, kita masuk. Aku mau kawin. Jangan
pilihlah Ahmad. Tuan dengar apa yang saya katakan. Nah, apa salahnya, Nak? Saya kan masih pemilik Nona juga, jadi tahu seiraman saya. Saya malu sekali. Nah, ambillah Ahmad Nyonya. Apa yang sudah dia bangun? Gedung-gedung, pasar-pasar, gubuk-gubuk. Bagaimana yang lain? Dia juga cakep. Bukan bandingan bagi Ahmad. Begitu. Betul. Ya, seluruh alam semesta ini boleh bangun dan berkata pada seluruh dunia bahwa inilah laki-laki. Tapi dia orang baik. Bukan tandingan bagi Ahmad. Yang lain lagi. Satu-satu bukan tandingan bagi Ahmad. Kenapa Tuan? Kenapa? Siapa mereka itu? Si Serabi, si Tigor, atau si Arjuna? Siapakah dia itu sebenarnya? Dia itu Ahmad, lain tidak. Apa mereka bersopan santun? Mereka berkelakuan baik. Berkelakuan baik. Nona mesti lihat mereka dalam keadaan yang sebenarnya kasar, petualang. Maafkan saya Nona. Sebetulnya saya tak perlu bilang, tetapi apakah Nona suka dipukuli saat malam perkawinan? Dipukuli. Saya takut. Benar, mereka bikin takut. Jadi paman memajukan Ahmad. Sekali Ahmad tetap Ahmad. Bagaimana yang lain? Bagaimana yang lain? Apa saya mesti menolak mereka semua? Tentu Nyonya. Mereka semua harus ditolak karena Nona harus memilih satu. Bagaimana bisa saya malu sekali? Mengapa Nona malu? Katakan saja pada mereka bahwa Nona belum cukup umur buat kawin. Mereka tak akan percaya, mereka akan menanya-nanya. Biar saja. Oh, kalau begitu gunakan akal. Bagaimana misalnya? Seperti orang gila Nona. Tinggalkan rumahku. Saya tak bisa berkata begitu. Saya kira Nona tentu bisa. Nona mesti coba. Itu kasar sekali. Biar saja. Mereka tetap bakal berani berbuat apa-apa. Mereka akan marah sekali. Biar saja. Paling-paling mereka kan akan mulai muka. Meludahi. Iya, Nona mulai muka. Nona, itu salah satu kelaman Nona datang. Saya tak akan hati dalam rumah itu. Apakah ada pintu keluar yang lain? Itu dong. Saya gigil. Jangan bingung, kamu saja. Semuanya pasti akan beres. Saya kasih kamu Ahmad. Selamat sore Nona Ambar. Selamat datang Tuan Serabi, silakan duduk. Tuan, boleh saya bertanya? Saya takut. Saya datang lewat siang. Izinkan saya menanyakan sesuatu Nona. Saya mesti berbicara dengan Nona sendirian. Kedudukan saya sebagai yang kena tentu Nona sudah tahu. Saya ini kepingin Nona saya suruh dan perintah. Sepanjang hari saya suruh dan perintah. Kehidupan saya senangnya. Disukai sama saya punya sek. Ditakuti sama saya punya bawahan. Nona Abah, saya tidak punya teman, kawan, sahabat selama hidup. Nona tentu mengerti apa saya punya maksud. Nona bilang terus terang. Nona bilang ya. Tuan, saya pikir saya tidak cukup umur untuk kawin. Maksud saya tidak pikir kawin untuk laki ini. Tidak pengen kawin. Lantas apa gunanya itu macam melakukan masuk di rumah, Nona? Maafkan saya, Nona. Saya belum begitu mengerti apa maksud Nona sebenarnya. Ya Tuhan, orang lagi, aku lagi ada urusan. Saya takut. Pertama kali kulihat dia, aku tahu dia tidak bisa bicara bahasa Inggris. Apa itu Inggris segar? Yang ingin ku tahu. Apa itu macomblak? Tentu yang kuntilanak. Mulutnya penuh kebohongan. Rumahnya, sendoknya, dokarnya. Kapan saja Tuhan mau melancong siap sedia katanya. Perempuan itu bisa bicara kayak wartawan-wartawan kita. Bagus. Tunggu saya sampai ketangkap. Nah, itu dia dasarnya. Nyonya telah mengkhianati saya. Seluruh rumah digadaikan biar setan menelanmu. Tuan. Kalau Tuan tidak berbicara berbarengan seperti ini, barangkali saya bisa menangkap yang pembicaraan yang Tuan omongkan. Dinding-dinding kayu. Dinding apa itu? Loh, bukan saya yang bikin. Barangkali memang harus seperti itu. Salahkan saja
aja arsiteknya. Setan, kuntilanak. Tunggu sampai ikut tangkap kau. Aku mesti hati-hati kalau ada orang yang suka pukul perempuan. Tukang pukul perempuan. Tunggu saja sampai ikut tangkap kau. Menipu orang-orang jujur. Dan kau boleh bilang sama abangmu yang mau permata itu bahwa dia sebenarnya terlebih dari jalanan. Dasar dia ini gendut seperti babi. Dia kira dia orang penting apa? Sungguh Nyonya Elia, dengan sedih saya mengatakan Nyonya itu pengkhianat. Pengkhianat yang licik. Nyonya tahu benar kalau Nona Ambar tidak terpelajar. Maka saya pantang menginjak lantai rumah ini. Saya sungguh tersesat. Pendidikan ini seperti anak sobat. Kalau udah sekali minum terlalu banyak. Dia gila. Bagaimana menjodohkan orang yang disusun oleh Madam Elia, ratu dari segala nenek kebayan. Ayah Sinting, barangkali waktu membenih ibumu. Aku bayang, aku meledas. Saya hargai kebahagiaan kamu. Ini mengingatkan saya kepada matros muterbang. Siapa saja yang melihat dia tertawa, pasti dia juga akan ikut tertawa. Wanita memang selalu ingin melampaui batas kesanggupannya. Kalau aku ingin menjodohkan orang, pasti sampai beres segalanya. Jadi, kau suka mencari kaya dong? Betul. Jodohkan saya dengan Nona Ambar. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Baiklah, akan saya jodohkan dengan Nona Ambar. Tapi dengan satu perjanjian. Ya, apa itu? Serahkan segalanya pada saya. Serahkan semuanya sampai kawin. Tidak sampai bertunangan. Sedikit ya, saya mesti bertemu dulu dengan dia. Tak perlu, tak perlu. Pulanglah, duduk di rumah anak-anak dan tunggu. Tunggu berapa lama? Ya, perkiraan cuma soal jam lah. Hebat, tapi Tuan tentu perlukan apa-apa yang tertulis, seperti surat pekerjaan saya, surat diploma saya. Dia tentu akan menanyakan sesuatu. Tak perlu pulang lah. Tunggu. Menurut taksiranku, Nona tak bakal melihat lagi si Serapi atau si Arjuna. Bagaimana tidak? Aku mesti dengar apa yang dia katakan dengan mulutnya itu yang kucut setiap kemauan. Mesti. Siapa? Oh dia, keledai itu. Apa? Iya, cakep juga. Tidak. Dia itu mabuk, dia minum seperti ikan. Apa itu? Tentu saya tak mau dari istriku mabuk. Lebih jahat daripada itu. Saya tak bisa gambarkan bagaimana sifatnya. Kemudian itu jahat. Lebih jahat baik. Seharusnya Tuan puji kebaikan saya. Tapi Tuan justru mau menjadikan aku. Lihat Nona. Dia bahkan tak bisa berdiri. Lihat, dia pemabuk. Tahu sekarang. Dia jadi bicara baik-baik buat aku. Tapi sungguh dia mau menjadikan aku. Sinti. Nona Ambars. Saya merasa tak enak badan masih kepala. Nona. Lihat, siapa yang curang? Lihat tuh. Botak kecil saja, kalau sakit memang bisa mudah. Tapi rambut akan tumbuh kembali. Bukan cukup dengan yang seperti itu. Saya senang. Maksud saya tak peduli. Lihat ini teman-teman. Kulit saya nampak baik sekali kalau pakai hitam. Saya takut. Tinggalkan rumah. Apa salah saya? Apa dengan kurang saya bikin pesta? Hilang. Sekali lagi hilang. 17 kali aku ditolak. Apa? Mereka bicara seperti apa? Kalau saja aku cacat, aku mesti mengerti.
Tapi lihat aku, semua pada tempatnya. Alam telah mengenai aku, you know. Apa aku harus pulang dan melihat kebun? Kalau tidak salah, di dalam kokoku ada saja dewi pesona Stephanie. Apa boleh buat? Kapal gue ini mesti ngubah. Oh, 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 oh. Wan, sini Wan. Sini. Dia tidak lihat kita. Apakah sedih? Maksudmu, apa mereka semua ditolak? Mungkin dia juga. Aku berduka cita bersama mereka, Rin. Sungguh pedih rasanya ditolak. Nah, sudahlah. Bentar. Aku hampir tak percaya, Rin, bahwa dia bilang bahwa kau lah pilihannya. Pilih aku, dia memilih kawan. Dia benar-benar dimabuk cinta. Benar dia bilang begitu? Benar, dia gunakan 1001 macam kata-kata yang indah buat gambarkan kecintaannya buat kau. Apa yang namakan aku cintaku, kekasihku, pahlawanku, penawar dukaku? Nah, semua itu tak penting dengan apa yang kau alami nanti. Kalau kalian sudah kenal satu sama lain, kalau kalian sudah kawin nanti. Sungguh. Sungguh. Sekarang jangan buang-buang waktu lagi. Buka perasaan hatimu. Mari kita lamar dia sekarang juga. Saat ini juga. Sekarang juga, ayo. Tapi, Nona Ambar, saya bawakan seorang makhluk lebih dari seluruh makhluk yang memuji Nona setinggi angkasa raya. Hingga tak ada seorang pria yang cintanya begitu besar terhadap seorang perempuan. Serahkan padaku. Nona Ambar, dia pemalu. Nona mesti bijaksana. Berbuatlah agar dia besar hatinya dan hilang malunya. Kedip sama Nona punya mata, tundukkan mata Nona secara sopan ke bawah, lalu tetap dia dengan tatapan yang tajam. Dia pasti bakal jadi penurut, percayalah. Atau tunjukin sedikit betis Nona, mungkin dia tak tahan dan bakal menjegang. Mengapa Nona tidak memakai kebaya tipis? Tapi itu pun cukup. Nona, saya mesti pergi. Saya akan tinggalkan Nona dalam pertemuan yang lebih akrab. Apakah kursi dan meja sudah siap? Oke. Makanan yang sudah saya pesan akan diantar orang. Selamat tinggal Nona. Sampai jumpa lagi. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Bicara setelah dia amat. Nona suka naik perahu. Naik perahu Tuan Ahmad. Bukan. Maksud saya bersampan-sampan. Saya suka. Perahu Tuan Ahmad. Bukan. Maksud saya bersampan-sampan. Saya suka. Oh, Nona tidak suka. oh ya, saya suka juga. Tentunya kita tak bakal terus mengharap cuaca bakal begitu baik, Nona. Tentu kita tak tahu apakah cuaca tak bakal berubah. Ya, tapi saya suka kalau cuaca yang begitu baik. Saya paling suka hari yang terang benderang. Ya. Nona suka bunga. Apa namanya? Saya tidak tahu betul apakah ada bunga yang benar-benar saya sukai.
Cuman manusia yang selalu membuat perbedaan. Dan kita ini manusia, Tuan. Iya, kita ini manusia. Nah, apa cap gomeh itu sudah dekat? Belum bulan ini saya rasa. Apa bulan depan? Tapi kurang sebulan kalau dihitung dari hari ini. Tentu bakalan ramai. Tanggal Sudah dekat sekali. iya. Sudah dekat sekali. Nona Ambar, Nona mau ikut berkedok? Saya tidak, dan Tuan. Saya tidak. Tuan sudah mau pergi. Orang bilang ada waktu bertemu, ada waktu berpisah, Nona. Maka Nona memaafkan saya. Saya menjemukan Nona. Menjemukan? Tidak, Tuan. Tidak, saya menjemukan. Tidak, sungguh. Saya menikmati tiap detik bercakap-cakap dengan Tuan. Kalau begitu Nona, bolehkah saya mengharap Nona bakal membolehkan saya mengusulkan Mengusulkan apa, Tuan Ahmad? bertemu lagi di lain waktu? Ya, tentu. Tuan mesti datang lagi. Sungguh, lelaki baik. Senang aku mengenali. Temannya itu berkata benar. Dia berkelakuan baik dan sadar. Lelaki baik, aku mesti bilang sama Bibi. Bibi, Bibi. Mat, mengapa mesti buru-buru pulang? Apa mesti lama-lama? Kata kau murah hati sama itu gadis? Barangkali tidak. Kami membicarakan hal-hal lain. Kau tak membuka perasaan hatimu, hal-hal lain itu tak ada gunanya. Kacau. Bagaimana aku bisa? Begitu aku masuk, duduk dan berkata, Nona Ambar, mari kita kawin. Begitu maksudmu? Setengah jam kau berdua sama dia, apa saja yang kalian obrolkan? Macam-macam. Enak juga deh. Rupanya kau suka bikin jalan buntu. 1 jam lagi mau kawin dan kau belum siap untuk mengundangnya. Kau masih saja duduk enak-enak dan berbicara kayak bengek. 1 jam lagi mau kawin. Apa maksudmu? Semuanya sudah beres. Kawin hari ini. Betul. Hari ini. Kau bilang kau bakal siap kalau yang ini sudah pergi. Nah, sekarang mereka pergi, tak ada lagi yang menghalangi. Sudahlah. Aku tetap pada pendirianku. Aku tak bakal lagi menjilat aku punya ludah. Cuman aku minta waktunya diundur sedikit saja. 1 bulan atau 6 minggu? Sebulan atau 6 minggu? 2 bulan lah. Gila kau. Bagaimana kalau 6 minggu? Tak bisa, Mat. Penghulu sudah aku kasih tahu. Saksi-saksi sudah siap. Jangan begitu, tolong. Mat, kawin. Aku mengerti, Rin. Tapi aku tak bisa. Sungguh menyesal. Tak bisa. Kau laki-laki, kau bisa menentukan. Tentukan. Ya, nanti aku percaya. Kenapa kau begitu lambat, bekicot? Kalau bisa ya. Keadaanku itu sangat begitu sulit. Apa yang sulit? Sudah waktunya kau mengurus diri. Atur hidupmu, kuatkan dirimu. Mengerti? Aku mengerti. Kalau mungkin untuk menyenangkan hatimu. Mat, apakah aku mesti berlutut di hadapanmu? Buat apa? Aku berlutut, ku mohon, ku minta, ku desak, jangan tolong. Aku sudah bilang. Anak jana. Sampailah. Jangan dilakukan aku. Tak ada orang yang lebih gila, lebih sinting dunia ini yang seperti kau. Terus, habiskan. Keluarkan semua isi yang peduli. Buat apa aku melakukan semua ini, Mat? Buat siapa? Buat kau. Kau sontolannya Siti. Aku tak mau sekali lagi. Itu ide yang bagus. Lakukanlah. Jangan dilakukan aku lagi. Tapi susahnya tanpa pertolonganku kau tak bakal bisa kawin, Mat. Kau tak bakal bisa kawin. Kalau kau kawinkan, kau bakal sinting seumur hidupmu. Aku mengerti, Rin. Lantas apa gunanya kau pikirkan juga aku? Karena aku merasa itu sebagai panggilan hidupku, Mat. Gampang. Bikin saja panggilan yang lain. Edan. Aman. Pergi kau. Ya memang itu yang aku mau. Ku harap kau ketubruk setung. Badanmu hancur berkeping-keping. Habislah persahabatan kita, Mat. Jangan kau tunjukkan mukamu lagi di hadapanku. Udah, kau tak bakal melihat mukaku lagi. Edan. Aku gemetaran lagi. Tiap kali muka aku hadapkan, di sana berdiri Tuan Ahmad.
saya kembali untuk mengenalkan sesuatu, tapi Nona bakal merasa aneh, bukan? Saya tidak tahu, Pak Ahmad. Kalau Nona merasa aneh, tentu Nona juga bakal berpikiran aneh, bukan? Tidak, saya kasih tahu dan semua dikatakan tentu baik. Tapi ini sesuatu yang belum lagi Nona dengar. Tidak, biar saya katakan lain kali saja ya. Katakan apa, Pak Ahmad? Sebetulnya Nona Ambar, saya ingin menerangkan sesuatu, tapi saya kata-katanya tak mau keluar. Bukan hati-hati banci. Kenapa kata-katanya tak mau keluar, Pak Ahmad? Kenapa? Saya sendiri tak tahu. Begini, barangkali dalam hati saya itu orang yang lekas percaya, Nona, tak punya kepercayaan. Atau barangkali saya itu orang yang tak normal sama sekali. Seorang makhluk yang sakit sangat parah. Mat, hentikan ocehan itu. Nona Ambar, maksud dari Ahmad yang menurut saya itu adalah tak lain daripada Ahmad yang bisa hidup tanpa Nona di sampingnya. Siang malam dia bermimpi-mimpi memimpikan kecantikan Nona. Jadi, sudahkah Nona menerima ia sebagai suami? Ini sudah keterlaluan, Tuan. Jadi, apa jawab Nona? Sudahkah Nona membuat Ahmad bahagia? Seorang gadis tak akan pernah menyatakan cintanya terlebih dahulu. Tapi saya setuju. Setuju, Mat? Selamat atas nama Tuhan yang Maha Pemurah Pelindung. Dengan ini saya resmikan pertunangan Nona Ambarita Ruwati dengan Opsiter Ahmad bin Ahmad. Menurut saya, Nona mesti dicium sama bakal suami Nona. Itu sudah merupakan kebiasaan. Menurut saya, Nona harus dicium sama Ahmad. Ya betul, Nona. Nona mesti membiarkan saya mencium Nona. Mata saya. Ahmad, tadi kan saya bilang menurut saya, tetapi sensor dan gunting penonton tak bakal memperbolehkannya. Nona Ambar, tangan Nona kecil, mungkin. Mengapa tangan Nona begitu indah? Saya harap perkawinan segera dilangsungkan. Segera. Secepat itu. Lebih cepat dari itu. Saya mau dikawinkan sekarang juga. Iya. Berhasil. Nona, lebih baik Nona segera ganti pakaian. Apakah pakaian pengantin Nona sudah siap? Tunggu sebentar, Tuan. Rim, boleh aku berterima kasih kepadamu? Terima kasih dari hati sanubariku. Aku baru tahu artinya teman baik itu. Percayalah, tahun depan aku akan tengok kuburan ayammu. Aku senang kau bahagia, Mat. Aku harap perkawinanmu ini dikaruniai Tuhan dengan banyak anak.
semi mengguru, bergelora. Hingga hari ini, aku tak dapat melihat sedang semua itu di mukaku. Aku tak dapat melihat diriku sendiri, kawan. Seperti seorang buta aku berjalan. Hari demi hari, aku hidup dalam liku-liku yang tak ada artinya dan membosankan. Tidak tahu apa-apa. Hidup dimulai dari Bali putus harap. Mat, aku lihat dulu apakah santapannya sudah siap. Aku akan segera kembali. Baiklah kalau begitu. Tapi ada baiknya ambil topinya. Aman. Ya, aku tidak tahu apa-apa. Hidup membujang, sama seperti mati. Hidup, apa artinya bagiku sampai sekarang? Setiap hari ke kantor, duduk di kursi, telan makanan, ngorok selagi tidur. Hampa membosankan. Iya, kau betul. Hidup tanpa seorang bini sama sekali bukan hidup. Kalau aku jadi raja yang berkuasa, akan kuperintahkan semua rakyatku mesti kawin. Hidup membujang akan kularang sama sekali dengan keras. Pikiran akan kawin. Pikiran kawin dalam tempo pendek. Aku akan segera mengecap kegairahan dongeng-dongeng. Tentu ada seginya yang berduri. Biar bagaimana, sedikit menakutkan juga. Mengikat diri buat selama-lamanya. Tak bisa mundur. Tak bisa diubah kembali. Ya kok betul. Nasi sudah menjadi bubur. Sekarang sudah telat. Nasibku sudah digores dan taksi pun sudah menunggu. Dalam beberapa menit, aku harus sudah sampai di masjid. Iya, peralatanku segera dimulai. Nasibku sudah dipastikan. Apa tak bisa diubah? Tak mungkin. Lewat pintu itu pun tak mungkin. Ya orang bakal berteriak, kemana, buat apa? Bagaimana kalau lewat jendela? Tidak, tak sopan. Tapi jendela itu terus memanggil-manggil. Tidak, tak sopan. Tinggi lagi. Tapi ini sebenarnya tidak terlalu tinggi. Orang lain pernah loncat lebih tinggi dari ini. Di mana topiku? Hilang. Jatuh. Aku tak pernah jalan dengan topi. Tapi itu bukan undang-undang. Kalau perlu kebiasaan, itu bisa dirubah. Tanpa topi pun jadi. Kehendak Tuhan mesti berlaku.
Ya, ada apa sayang? Bibi lihat Tuan Ahmad. Tuan Ahmad, dia tadi di sini. Di mana? Dia tadi di sini. Di mana, Bibi? Dia tadi. Ribut, ada apa? Tuan Ahmad hilang. Hah? Tuan Ahmad hilang? Kemana dia pergi? Dia tidak pergi. Dia tidak pergi tapi dia hilang. Saya jaga di rumah pintu. Aku yakin dia tidak lewat pintu belakang. Oke, masih ada sama saya. Dia tidak pernah jalan jodoh topi. Lebih baik kita cari dia sekarang juga. Ahmad! Ahmad! Wan! Jangan sembunyi, Man. Kau tak bakal dihukum. Penghulu sudah siapkan kasih keputusan. Man! Tuan Ahmad! Jangan begitu, toh.